Saudara, bermula daripada waktu saya berusia 18 tahun. Pada waktu itu ada sebuah kebaktian. Dan di kebaktian itu dikatakan bahwa akan ada hujan akhir dan hujan awal yang membawakan firman itu hamba Tuhan dari luar negeri. Dan dia berkata hujan akhir dan hujan awal itu harus dimulai dari Indonesia. Pada waktu itu dia jelas berkata, kenapa saya harus pergi ke Indonesia? Dan dia berkata, saya cemburu berat atas Indonesia. Karena hujan awal dan hujan akhir. Karena gerbang timur. Karena lawatan yang besar-besaran. Harus dimulai dari Indonesia. Pada waktu itu saya masih SMA kelas 2. Dan saya mendengar itu tanpa saya tergerak. Saya tidak punya cinta. Saya tidak punya pengertian buat Indonesia sama sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan ada di depan saya. Dan Tuhan berkata, aku sangat rindu melihat Indonesia penuh dengan lawatan dan kemuliaan-Ku. Tiba-tiba saya melihat dari Papua sampai ke Merauke, sampai ke Sabang. Saya melihat di jalan-jalan orang berteriak, menyanyi, menyembah. Saya lihat banyak orang sakit dicecer di jalan-jalan. Dan saya lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan, orang biasa, orang desa, mengangkat dan menyembuhkan mereka. Saat itu saya lihat gereja-gereja yang seperti HKBP, gereja-gereja yang tradisional. Saudara, mereka berbahasa roh. Dan api itu ada jelas di atas kepala mereka. Saya melihat yang namanya generasi muda. Itu buat KKR di lapangan-lapangan dan di jalan-jalan. Dan jumlahnya mungkin 5 kali dari sini. Penuh sesak. Dan yang bicara itu anak-anak muda. Usia 18-20 tahun. Teriak-teriak dengan api yang luar biasa. Dan waktu itu saya bengong. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, nah, aku cari orang-orang yang mau menemaniku berjuang, mau menemaniku berdiri, mau menemaniku berteriak sampai itu jadi. Aku cari orang-orang yang sepakat dengan aku untuk melihat itu jadi. Aku cari orang-orang yang mau bekerja keras sampai itu jadi. Saya bilang, saya tidak tahu. Jujur itu jawaban saya. Saya bilang, saya tidak tahu. Itu jawaban mungkin paling bodoh. Saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu itu apa. Saya tidak tahu apakah saya bisa. Saya tidak tahu kapan itu terjadi. Saya tidak tahu apakah saya punya cinta. Tapi saya masih ingat. Waktu itu dia tatap saya. Dan dia berkata, kamu lahir sebelum G30S. Kamu mau dibunuh. Dan kamulah awal kebangkitan. Dan dengan mata yang seperti api dia berkata, kamu lahir untuk Indonesia. Kamu ditentukan berdiri untuk Indonesia. Kamu ditentukan menjadi anak perjanjian untuk membawa Indonesia masuk dalam rencana Tuhan.
Dan tiba-tiba keluar api dari mulutnya. Dan itu dia lempar ke hati saya. Sejak hari itu saya tidak mengerti. Tapi ada satu tangisan yang berkata, sampai saya lihat itu, saya tidak akan berhenti menangisi Indonesia. Sampai saya lihat yang Tuhan tunjukkan puluhan tahun yang lalu, saya tidak akan berhenti menangis buat Indonesia. Karena saya tahu itu hati Tuhan. Setiap kali saya bicara di depan anak-anak Mahanaim, saya berkata, saya lahir untuk itu. Mahanaim ada untuk itu. Bahtera ada untuk itu. Dan kita hari ini akan dilantik jadi raja-raja yang punya otoritas untuk itu. Untuk melihat lawatan atas Indonesia. Saudara tidak pernah dilantikannya untuk menikmati kekayaan. Engkau tidak akan pernah dilantikannya untuk bermain-main dalam otoritas. Kalau engkau berpikir engkau dilantik akan hidup enak, berhenti. Karena engkau tidak dilantik untuk itu. Engkau dilantik untuk kerja keras. Bahkan berkorban apapun. Bahkan nyawa sekalipun. Sampai kehendak Tuhan seluruhnya jadi atas Indonesia. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya kebaktian. Dan pada waktu kebaktian itu, kebaktian kecil tidak besar. Di depan saya ada duduk seorang bapak. Saya tidak tahu kalau itu pendeta. Usianya 80 tahun lebih. Sangat dituakan. Pada waktu saya khotbah, dia langsung bisik-bisik, saudara, sama pendeta yang di sebelahnya yang mengundang saya. Dan karena jarak kami tidak panjang seperti ini, tapi di depan dekat, saya dengar bisikannya. Dia ngomong begini, ini siapa? Dia siapa? Anaknya siapa? Hubungannya apa sama Yusak Cipto? Saudara, dan begitu selesai, saya ini baru selesai khotbah, belum sampai duduk. Dia berdiri, dia peluk saya, dan dia bilang, sampaikan sama ayahmu, sampaikan sama ayahmu. Dia adalah orang yang paling bahagia, karena dia punya anak yang mewarisi semua yang dia punya dan mengembangkannya. Ini orang sudah tua mungkin, jadi dia langsung maju ke mimbar. Dan dia berkata, saya pernah makan sama Lim Swee Leong. Dan dia pernah menangis. Karena anak-anaknya tidak bisa mewarisi. Saya pernah makan sama Lee Kuan Yew. Dan dia juga sama bicara. Kenapa ya? Anak-anak kita tidak mengerti perjuangan kita dan nilai setiap perjuangan. Dia berkata, saya pernah makan sama Bung Karno. Dia bicara yang sama. Dan dia berkata, diulang-ulang dari depan. Saya pernah berkali-kali mendengarkan khotbah Yusak Cipto. Tanpa saya tahu siapa anak ini, saya tahu ada yang mirip sekali dengan Yusak Cipto. Padahal menurut ayah saya tidak mirip. Tapi dia berkata, saya lihat yang mirip sekali. Dan dia berkata,
Dia ulang sampai lebih dari 4 kali. Bilang sama ayahmu, dia bahagia karena dia punya anak yang mewarisi dan mengembangkan. Pada waktu itu saya diam. Tapi di jalan Tuhan bilang, kamu tahu, ribuan dari anakku adalah keturunan raja-raja. Karena aku Yesus adalah Raja Agung yang berkuasa. Mereka keturunan Abraham. Dan Abraham adalah Raja Agung. Tapi mereka tidak bisa mewarisi. Mereka tidak bisa mewarisi. Mereka tidak pernah bisa menjadi lebih besar dari ayahnya. Mereka tidak pernah bisa menjadi lebih besar dari yang di atasnya. Mereka tidak pernah menginginkan, tidak pernah mengejar, tidak pernah mengerti arti perjuangan. Dan dia berkata, aku wariskan Indonesia kepadamu. Aku wariskan Indonesia dengan semua kekayaannya. Tuhan berkata, engkau pikir Indonesia ini negeri yang sangat biasa? Enggak. Ini negeri, kalau saudara tahu data tentang Indonesia, saudara, semua bahan yang paling mahal, termasuk uranium, emas, semuanya itu ada di Indonesia. Bahkan beberapa bahan yang adanya cuma di Antartika, tapi itu pun ada di Jayawijaya di Indonesia. Kalau saudara tahu, kekayaan laut Indonesia menyuplai 10% daripada kebutuhan ikan laut di seluruh dunia. Kalau saudara tahu, Indonesia ditakdirkan mempunyai flora dan fauna yang paling lengkap dari seluruh dunia. Indonesia ditakdirkan mempunyai suku bangsa yang paling banyak dan mewakili seluruh dunia. Saudara mau berkata, orang Afrika ada yang mirip orang Afrika, orang mana kira-kira? Papua. Saudara berkata, orang Indian ada yang mirip orang Indian, orang apa? Dayak. Saudara mau berkata, saya mau yang putih, ya, kayak orang Mongol, ada orang Dayak yang pinggiran sana, saudara ya, sipit-sipit banget, persis orang Mongol. Saudara mau kayak apa lagi? Ada semuanya. Dan saudara pikir itu kebetulan? Karena Tuhan berkata, aku tetapkan Indonesia menjadi miniatur, menjadi negara profetik yang akan dari Indonesia kemuliaanku menyebar atas seluruh dunia. Saudara, sejak hari itu saya mengerti betapa sakitnya hati Tuhan. Karena tidak ada orang yang mau mewarisi Indonesia. Saya masih ingat, saudara, waktu itu Stephen masih kecil, TK. Dan dia harus naik ke kelas 1. Dan tiba-tiba dia bilang begini sama saya, Mama sayang saya enggak? Sayang banget. Mama pengen enggak saya bahagia? Pengen banget. Kalau begitu biarkan saya TK terus dan tidak usah kelas 1. Kelas 1 itu enggak enak lama. TK enggak ada ulangan. Kelas 1 ada ulangan. Saya maunya TK terus. Hidup cuma buat main dan makan, tidur dekat mama. Luar biasa.
Dan dia tuh pintar sekali merayu saya dengan senyumnya. Dia kalau ngomong begitu dulu waktu kecil, sekarang kurang pintar merayu. Tapi waktu kecil, jago merayu, saudara. Dia kalau mau ngomong begitu, dia naik sepeda ambil bunga liar, saudara. Kemudian dia kasih bunga ke saya. Dan kemudian dengan senyum yang paling manis, dia tempelkan, saudara, kepalanya ke bahu saya. Biasanya kalau sudah begitu, luluh lantak hati saya. Dia minta apapun, saya akan bilang iya. Tapi hari itu waktu dia bilang, "Ma, kalau mama sayang saya, biarkan saya TK terus seumur hidup." Saya bilang, justru karena saya sayang kamu, mama akan paksa kamu kelas 1, kelas 2, SMA, S1, S2. Karena mama mau kamu lebih besar dari mama, lebih hebat dari mama. Kamu mencapai 2-3 kali dari mama. Karena aku sayang kamu. Saudara pikir Yesus tidak berkata demikian? Yesus berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, kau akan berbuah banyak. Dan dia berkata, engkau yang percaya akan menerima kuasa. Bahkan kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Betul? Jadi hari ini saya mau berkata, berhenti dengan standarmu. Naik ke standar Tuhan. Berhenti dengan cara berpikir TK. Saya mau enak, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak usah menghadapi peperangan, tidak usah kerja keras. Jangan suruh saya yang aneh-aneh Tuhan. Jangan suruh saya berkorban. Karena engkau sayang saya, luputkan saya dari yang jahat, luputkan saya dari masalah. Berhenti, karena itu mental anak TK. Kalau engkau mau memasuki tahun raja-raja, bersiaplah untuk kerja keras. Bersiaplah untuk berperang. Bersiaplah untuk berjuang. Bersiaplah untuk belajar habis-habisan sampai engkau mengerti semua yang Tuhan mau. Bersiaplah untuk jatuh bangun dalam kehendak Tuhan, dilatih begitu rupa mencapai yang Tuhan mau. Bersiaplah menjadi orang yang bijak, dewasa, dan berlari tidak terhentikan. Saya berdoa, saudara mengerti. Saya punya banyak anak angkat. Dan anak saya ini lulus S1 loh saudara. Anak angkat saya. Tapi mentalnya tetap sama. Dia begitu menyintai saya. Dan sekali waktu dia berkata sama saya, "Mam, aku sangat menyintaimu dan pengen belajar daripadamu. Karena itu biarkan aku jadi sopirmu seumur hidupmu." Saya bilang, "What? Tidak ada orang tua yang gila ya? Yang berkata, nak, mama jadi raja atau papa jadi raja, kamu jadi sopirku." Bagus. Bahkan tukang becak pun berkata begini, "Nak, papa boleh tukang becak, kamu harus jadi insinyur." Iklannya di TV, biar bapak loper koran, anaknya jadi wartawan. Saudara, saya berharap saudara ngerti. Tidak cukup dengan berkata Tuhan, kita pura-pura rendah hati. Ada orang yang rendah hati sungguhan, tapi ada yang pura-pura rendah hati. Ngomongnya begini, saya tidak usah dikasih tugas, saya tidak bisa apa-apa. Saudara, itu kerendahan hati yang palsu. Saudara mau tahu kerendahan hati yang sesungguhnya? Kenali dirimu, kelemahanmu, berjuang dengan anugerah Roh Kudus,
bangkit jadi seperti yang Tuhan mau dan berkata, dengan anugerah Tuhan aku melakukan apapun yang Tuhan mau. Saudara mau tahu rendah hati yang sesungguhnya? Pelajari kesalahanmu, bertobat sampai nangis, sampai habis. Bahkan kalau engkau tahu engkau salah, bayar harganya. Bahkan kalau engkau tahu engkau berkata negatif tentang seseorang, datang minta ampun sama orang itu. Kalau engkau tahu engkau pernah menghakimi, engkau mau lepas dari penghakiman di tahun raja-raja, engkau tersungkur di orang itu, minta ampun. Itu kerendahan hati. Dan pertobatan yang seperti itu membuat engkau ditinggikan. Orang yang seperti itu seperti perempuan yang berkata, kalau aku ini anjing Tuhan, aku akan makan dari remah-remah roti, tapi remah ini cukup untuk menyembuhkan aku. Itu kerendahan hati. Kerendahan hati tidak berkata, aku tidak butuh diajar, aku sudah tahu, aku tidak butuh orang lain, saya harap orang mengerti saya butuh dihormati. Saudara rendah hati bukan saudara pakai jas dan merasa bahwa saudara sudah penatua. Penatua di gereja, maaf kata, seringkali cuma jadi saudara badut-badut dan pekerja yang sungguh adalah mereka yang tidak pakai jas, lari-lari nyembah Tuhan. Begitu hadirat Tuhan datang tersungkur di sini. Mereka yang bahkan tidak sempat tidur cuma 2-3 jam, doa mati-matian, tidak malu pakai banner. Orang berkata orang gila dari mana keliling kota bawa banner. Saudara, itu kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan berkata, sorry ya saya tidak bisa. Bukan. Dan saya berdoa di tahun raja-raja, engkau tidak akan bisa kalau engkau tidak memiliki kerendahan hati yang asli, bukan yang palsu. Pelajari Yesaya. Saya baru tahu Yesaya semuanya bicara tentang Indonesia. Tidak cuma satu ayat. Tuhan berkata, baca nak. Setiap kali Yesaya berkata yang di pulau-pulau, yang di pulau-pulau, yang di timur, aku menubuatkan Indonesia dari sejak awalnya. Sebelum kita masuk terakhir, saya minta waktu lebih panjang dari saudara-saudara kita, dari yang lain. Saudara, kemarin dulu saya baca sebuah artikel pada waktu saya menyiapkan acara ini. Ada seorang guru di Cina dan dia dipanggil oleh seorang raja. Raja itu berkata, saya punya 3 anak. Tentukan mana yang paling tepat untuk menjadi raja. Saudara, dan kemudian guru ini memanggil 3 putra mahkota. Dan 3 putra mahkota ini dikatakan, kalian akan menghadapi 2 ujian. Dan 2 ujian itu menentukan apakah engkau layak menjadi raja atau tidak. Yang pertama, engkau punya waktu 6 bulan untuk mempersiapkan diri jadi raja. Lakukan sebaik mungkin persiapanmu, dan apa yang kau lakukan itu menentukan. Pertanyaan kedua, kalau engkau jadi raja, engkau mau jadi raja yang seperti apa?
dan ungkapkan itu dengan satu benda yang jadi lambangmu kalau engkau jadi raja. Saudara, dan anak yang pertama pergi ke seluruh negeri-negeri sekitarnya. Dia mempelajari semua buku-buku, saudara. Dia mempelajari kelebihan daripada negara-negara sekitarnya. Dan dalam 6 bulan itu dia keliling ke seluruh dunia. Kemudian dia berkata, aku belajar, melihat, dan melihat. Dan kemudian dia berkata, kalau aku nanti jadi raja, lambangku adalah emas, mulia, mahal, dan cemerlang. Gurunya berkata, bagus. Anak kedua datang. Selama 6 bulan dia mencari kelemahan dan dia mengkritik segala sesuatu. Dia berkata, kenapa negara kita belum maju? Karena ada yang korupsi. Dan kemudian dia berkata, kalau nanti aku jadi raja, lambangku adalah benteng yang kuat. Semua rakyatku akan aman dalam benteng yang kuat. Saudara, dan gurunya berkata, bagus. Dan anak yang ketiga, saudara, dia menyamar tidak sebagai raja. Dia menjadi rakyat jelata. Dia turun tinggal bersama rakyat. Dia bantu seberapa dia bisa. Dia keliling negeri tidak sebagai anak dan putra mahkota. Dia ngemis, dia kuli, dia jadi guru, dia lakukan apa saja, dia masuki semuanya. Dan kemudian dia berkata, aku menyintai rakyatku dan tinggal dekat mereka membuat aku tahu apa yang paling dibutuhkan mereka. Dan kalau aku jadi raja, aku mau lambangku adalah garam. Garam itu walaupun sedikit, merubah rasa, dibutuhkan semua orang. Pilihlah yang ketiga, menjadi raja. Dan menurut sejarah, dia naik menjadi raja. Rakyatnya sangat-sangat makmur. Dan yang sama sedang Tuhan tanyakan. Ada waktu 2-3 bulan di depan kita. Apa yang akan kau persiapkan? Siapa yang akan Tuhan angkat jadi raja? Engkau mau jadi orang yang berkuasa? Engkau mau jadi orang yang pandai? Atau engkau jadi orang yang punya cinta, menyintai Tuhan, menyintai bangsa ini, menyintai Indonesia, menyintai sesama, menyintai semuanya. Saudara, nanti di rumah saudara bisa baca Yesaya 41. Saudara, Yesaya 41 adalah tentang Indonesia. Saya cuma sebutkan janjinya. Yang pertama, mereka akan mendapat kekuatan baru. Yang kedua, mereka akan punya kekuatan untuk memenangkan pengadilan. Yang ketiga, mereka akan mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Yang keempat, mereka akan menaklukkan apapun yang terjadi tahun depan. Tahun depan akan ada bencana. Saudara, kalau saudara baca ramalan, dikatakan bahwa Desember akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Saudara, dan ramalan itu tidak keluar dari satu orang saja, tapi dari segala macam sudut termasuk ilmu pengetahuan. Pada waktu kita menang tanggal 27 bulan 11, Tuhan berkata, menanglah dan engkau bisa menunda dan menghentikan semua bencana itu.
tahun depan setiap kita harus berdiri menghadapi bencana. Apakah engkau akan punya otoritas atau tidak? Engkau punya kepekaan atau tidak? Itu di tanganmu. Tahun depan ekonomi akan semakin sulit. Tapi buat anak-anak Tuhan yang mengerti dan mendapat hak raja-raja, tahun depan akan menjadi tahun keemasan. Engkau akan sangat kaya, bahkan bertambah kaya. Dengarkan baik-baik saya. Tentukan nasibmu dalam 3 hari ini. Tuhan bicara dengan saya berkali-kali. Tentukan nasibmu dalam 3 hari ini. Kalau saudara lihat, setiap tahun lalu kita isinya peperangan, dan sepanjang tahun isinya peperangan. Mereka yang tahun lalu sungguh-sungguh, mereka menutup tahun ini dengan berkat dan kemenangan yang ajaib. Jangan tepuk tangan dulu, dengarkan baik-baik. Dan saya tahu, mereka yang tahun lalu ikut kebaktian dengan santai-santai dan tidak dengan bulat hati, Tuhan tahu separuh dari kalian menutup tahun ini dengan sangat berat ekonomimu. Tentukan nasibmu dalam 3 hari ini. Tuhan berkata, mereka yang mendapat pengurapan itu akan menaklukkan segala sesuatu. Mereka akan berjalan melalui jalan yang belum pernah mereka lewati. Tahun depan kalau saudara tidak berani melangkah di hal-hal yang baru, engkau tidak akan survive. Tapi mereka yang diangkat dan memiliki ketajaman mendengar dengan cara yang bermacam-macam, engkau akan melihat jalan baru terbuka buat engkau. Tadi saudara dibagikan roti, dan ada yang dapat air, ada yang dapat susu. Mungkin saudara berkata, kok beda-beda Bu? Katanya ya, karena saudara tidak apa-apa kalau yang tidak dapat susu, tidak apa-apa. Saudara, ini cuma sebagai tindakan profetik. Jadi saudara bilang, kalau saya tidak dapat susu, nanti saya tidak dapat tumbuh. Tidak, saudara, percayalah saudara dapat, ya, karena memang tadi susunya mengalami keterlambatan sehingga masuk ke sini itu baru jam 6, saudara. Jadi maafkan, sehingga ada yang dapat air, ada yang dapat susu. Kenapa kami bagikan? Saudara, dengarkan dulu dan tidak usah. Yang tidak dapat, tenang saja. Saudara tetap dapat, karena ini cuma tindakan profetik. Yang penting hatimu siap dan percaya. Cuma itu saja. Saudara, ini roti spesial dibuat. Ini adalah roti ucapan syukur menurut cara orang Israel. Roti ini hanya dibuat dan dinikmati kalau mereka mengadakan panen raya. Saudara, tetapi yang aneh, pada waktu itu orang Israel masih ada di padang gundul dan belum panen. Tapi Tuhan berkata, buat nak roti yang terbaik, madu yang terbaik, semua yang terbaik. Karena dengan itu, maka engkau percaya, engkau akan punya panen yang terbaik seumur hidupmu. Saudara, sejak itulah orang Israel punya acara yang namanya buah sulung. Buah sulung artinya panen pertama. Dan itu merupakan tindakan profetik mereka. Dan mereka selalu mengangkat roti yang terbaik. Dan mereka berkata, tahun depan kami akan mendapat panen yang terbaik, makan roti yang terbaik, makan madu dan susu, dan tidak ada kegagalan di dalam hidup kami. Saudara, dan waktu itu Tuhan berkata kepada saya, buat nak, karena aku mau semua mereka memasuki tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah tempat panen raya,
di mana tidak ada kegagalan. Tidak ada kegagalan di antara mereka. Oke, mari berdiri. Saudara yang tidak dapat susu tidak usah minum susu, yang tidak suka susu juga percaya saja, saudara ya. Percaya saja bahwa saudara sudah menerimanya dan berkata, Tuhan, aku terima, aku masuk tanah yang penuh susu dan madu. Oke, kita angkat rotinya. Kami percaya Tuhan bahwa ini adalah roti yang terbaik menurut adat Yahudi, dan tahun depan kami akan memakan roti yang terbaik, madu yang terbaik. Kami akan masuk susu, tanah susu dan madu yang berkelimpahan. Akan ada kemanisan, air berubah menjadi anggur, dan setiap saat kami mengalami panen raya, dan tidak ada kegagalan sepanjang hidup kami. Kami percaya kami terima air maupun susu. Kami percaya air melambangkan kehidupan, melambangkan Tuhan berkat yang luar biasa. Dan sesuai dengan firman-Mu melewati hamba-Mu, air ini akan menjadi anggur yang baru dalam hidup kami. Dan kami juga terima susu. Kami percaya Tuhan bahwa susu ini melambangkan firman-Mu, melambangkan kekuatan, melambangkan kelimpahan. Karena Engkau yang berjanji membawa kami ke tanah yang penuh susu dan madu. Di dalam nama Yesus, semua yang menerima berkata, Amin.